Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat koperasi, hari ini kita kedatangan pengelola koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Masyarakat Priuk Berdaya. Di sini kita kedatangan Ibu Rosmelani SPDI MM dan kita akan berbicara sedikit nih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan koperasi. Kenapa sih histori-histori koperasi itu seperti apa? Terus kenapa sih didirikannya koperasi? Apa sih tujuan dari koperasi ini dibuat gitu ya? Oke. Mungkin Ibu Rosmelani bisa sapa teman-teman dulu. Ya, assalamualaikum sahabat koperasi. Semoga sehat selalu dan sejahtera. eh apa dengar-dengar nih ya, Bu, tentang koperasi ini kan berawal dari sebuah yayasan yang kemudian berkembang ingin memajukan para anggotanya gitu ya Bu ya. Nah, dari Ibu sendiri kira-kira kenapa sih gitu ingin mendirikan koperasi syariah masyarakat Truk Berdaya ini? Ya, jadi sebenarnya Koperasi Syariah Masyarakat Priok Berdaya ini berdiri dari awal mulanya itu program ada program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat duafa, yang di situ disebut sebagai komunitas warung sejahtera. Nah, komunitas warung sejahtera ini ada sekitar 70-an member ya, 70-an anggota. Yang di situ mereka diberikan pembekalan, pendampingan wirausaha. Nah, berjalannya waktu, kebutuhannya nggak cuma sekedar menjadi komunitas, harus ada wadah yang menaungi sehingga gerak mereka akan lebih terarah gitu ya, dan kemudian mereka bisa bertumbuh gitu usahanya dengan maju. Intinya sih seperti itu ya, kurang lebihnya lah secara singkatnya. Kalau panjang kali lebar ya mah banyak gitu kan, paling Iya, gitu. oh, Masya Allah banget ya teman-teman ya. Ternyata kita tahu kalau koperasi ini dibuat sebenarnya ya untuk memajukan masyarakat juga ya Bu ya. Mm-mm. Gitu. Sangat memotivasi sekali nih teman-teman sahabat koperasi. Nah, selanjutnya nih Bu ya, mau tanya sedikit kira-kira tujuan dari pembentukan koperasi ini apa sih Bu? Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan satu wadah yang bersifat apa keuangan ya, untuk bisa menampung dari gerak si pelaku usaha ini. Karena untuk mereka bisa menjadi maju gitu ya, harapannya dari koperasi ini bisa tetap mendampingi mereka, memberikan pembekalan-pembekalan yang sifatnya wirausaha, baik itu dari sisi keuangan, dari sisi branding, dari sisi marketing gitu ya, sehingga kemudian membuat mereka menjadi lebih baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita sangat-sangat tahu ya saat ini maraknya pinjaman online, Iya, betul maraknya betul. pinjaman yang sifatnya rente gitu ya, yang itu berbunga-bunga, yang kemudian bukannya justru membuat si pelaku usaha ini menjadi lebih baik, tapi justru malah jadi terjerumus, uangnya habis gitu ya, punya utang, asetnya juga hilang. Nah, kita berharap dengan adanya koperasi ini akan sedikit banyak bisa mengurangi gitu ya, mengurangi tadi ya, mindset tentang meminjam dengan cara yang instan tapi menjerat, tapi mencari bagaimana usahanya itu tumbuh dengan kemudian melakukan pembiayaan tapi menjadi berkah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga kan mengelola eh, yatim ya sebenarnya. Mm-mm. Nah, yatim ini harapannya mereka tuh bisa punya tabungan gitu ya, dari perjalanan mereka mendapatkan beasiswa itu, harapannya uangnya bisa disimpan gitu ya, buat dana pendidikan misalnya. Dan alhamdulillah gitu ya, dengan adanya konsep tadi ya, menabung buat penerima manfaat yang sifatnya penerima beasiswa,
para penerima beasiswa sekarang sudah jauh lebih mudah untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya yang sifatnya misalnya keluar banyak, misalnya tiap semester, atau misalnya mereka mau lulus ujian gitu, itu kan butuh dana yang lumayan cukup banyak. Nah, di koperasi ini mereka bisa menyimpan uangnya, kemudian mereka bisa gunakan pada saat memang dibutuhkan gitu. Ya, tujuannya kurang lebih seperti itu. Masya Allah sekali. Ternyata tujuannya tuh nggak cuman ke satu dua orang atau Hmm, sekelompok orang gitu, tapi juga berusaha untuk bisa menyebarluaskan ke semua lini gitu ya, mulai dari mm-mm, anak-anak sampai mm-mm, dewasa gitu. Nah, dari pendirian koperasi sendiri, menurut Ibu Rosmelani, kira-kira mm-mm, manfaat yang bisa didapatkan mm-mm. jika mungkin pendirian koperasi ini ada, atau kira-kira manfaatnya bisa dapat apa aja sih kalau misalnya anggota kita tuh pengen jadi anggota? Mm-mm. Yang pasti sih manfaatnya ya, tadi sih sedikit banyak sebenarnya sudah disampaikan juga sedikit ya. Cuma untuk tambahan itu, bagi pelaku usaha itu menjadi anggota koperasi di masyarakat Priuk Berdaya itu mendapatkan pendampingan. Kita memberikan pembekalan buat para pelaku usaha. Di dalam waktu dekat ini, insya Allah kita juga akan melakukan pendampingan digital marketing, dari mulai yang foto produk, kemudian mengenalkan produknya, sampai kemudian memasarkan produknya itu apa kita sudah siapkan gitu ya. Alhamdulillah kan ini juga termasuk nih sarana yang bisa kita optimalkan untuk bisa membantu teman-teman apa memasarkan produknya itu buat pelaku usaha yang bergabung bersama kami. Terus kemudian yang kedua, yang pasti mereka akan bisa mendapatkan pembiayaan Mm-mm. untuk ininya mereka gitu ya, untuk usahanya mereka, untuk mengembangkan usahanya mereka. Dengan mereka tadi tahu tempat yang benar untuk bisa melakukan pembiayaan, bukan hanya sekedar juga membuka jaringan di antara anggota koperasi, tapi juga ini bisa memperluas ininya mereka gitu, usaha mereka gitu, dengan pembiayaan yang dilakukan, dan yang terakhir mendapatkan keberkahan pasti Masya Allah. gitu. Ya, apalagi kita tahu ya kalau misalnya koperasi syariah itu kan diridhoi sama Allah gitu ya Bu ya. Ridho ya. Nah, Oke. Baik, diridhoi Allah, alhamdulillah. saya bold, diridhoi Allah. Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol perihal koperasi syariah masyarakat Priuk Berdaya bersama Ibu Rosmelani. Kita akhiri saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.